Keadaan yang kedua, wanita adzan dan iqamah untuk jamaah khusus wanita, tidak ada laki-lakinya. Ya, tidak ada laki-lakinya. Misalkan di suatu musola itu memang dikhususkan untuk jamaah wanita. Ya, musola itu memang dikhususkan untuk jamaah wanita. Tidak ada jamaah laki-laki, atau bahkan sama sekali tidak ada laki-laki di dalam musola tersebut, atau di sekitar musola tersebut tidak ada laki-laki. Bagaimana hukum adzan maupun iqamah bagi seorang wanita di tempat yang di situ atau di musola yang di situ tidak ada laki-lakinya? Jamaahnya semua wanita, tidak ada laki-laki sama sekali. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Secara ringkas, sebenarnya ada beberapa pendapat, tapi mengerucutnya kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, la yustahabban, adzan dan iqamah itu tidak dianjurkan bagi wanita. Adzan dan iqamah tidak dianjurkan bagi wanita. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian juga 2 murid beliau, Al-Imam ini Abu Ya'qub atau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihima. Kemudian juga satu qaul dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Karena ulangi, pendapat yang pertama, tidak dianjurkan adzan dan iqamah bagi wanita. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, satu qaul dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, dianjurkan adzan tapi tidak dianjurkan iqamah, dianjurkan iqamah tapi tidak dianjurkan adzan bagi wanita. Dianjurkan iqamah tapi tidak dianjurkan adzan bagi wanita. Ini mazhabnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan pendapat yang masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini pula yang dipegang oleh jumhur mayoritas ulama Syafi'iyah rahmatullahi ajmain, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dianjurkan iqamah, kalau iqamah masih dianjurkan, tapi kalau adzan tidak dianjurkan, menurut pendapat yang kedua ini. Pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan yang masyhur dari qaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajmain. Kita baca di sini keterangan dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab. Beliau menjelaskan versinya ulama Syafi'iyah kenapa kok dibedakan antara iqamah dengan adzan. Ya, sekedar untuk pengetahuan, ya, kita membaca perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Alasannya apa? Alasannya kata beliau, li'annaha, karena sesungguhnya iqamah itu listinhadil hadirin, tujuannya untuk mempersilahkan berdiri bagi orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid. Iqamah itu tujuannya untuk mempersilahkan berdiri bagi orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid. Fala tahtaju, oleh karena itu iqamah itu tidak membutuhkan ila raf'i sauti, untuk dikeraskannya suara, karena tujuannya kepada orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid, sehingga tidak perlu untuk dikeraskan suara. Nah,
Karena tidak perlu dikeraskan suara, ya, sehingga bagi wanita itu ya masih diperbolehkan, ya masih atau masih disunahkan, masih dianjurkan untuk mengumandangkan iqamah kalau jamaahnya khusus wanita. Karena iqamahnya tidak perlu mengeraskan suara sehingga yang mendengar hanya kaum wanita, jamaah wanita di dalam mushola tersebut atau di tempat tersebut, tidak sampai terdengar oleh kaum laki-laki. Bedanya dengan adzan, kata beliau, wal adzanu, sementara yang namanya adzan itu li'i'lamil ghaibin, li'ilami, untuk memberitahu al-ghaibin, orang-orang yang belum hadir di masjid, memberitahu mereka bahwasanya sudah hendak dilaksanakan jamaah sholat. Fayahtaju fihi, sehingga dibutuhkan dalam adzan itu illa ar-raf'i, untuk mengeraskan suara. Kalau adzan tujuannya menyeru, memanggil orang-orang yang belum hadir di masjid, diberitahu ini sudah hendak dilaksanakan sholat, silahkan datang ke masjid, sehingga perlu dikeraskan suara. Kalau mengeraskan suara untuk adzan, ya maka otomatis kalau yang melakukannya adzan itu wanita, suaranya akan terdengar oleh kaum laki-laki, dan itu tidak diperbolehkan. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, yukhafu min raf'i sautiha al-fitnatu. Yukhafu, dikhawatirkan, min raf'i sautiha, dengan sebab dikeraskannya suaranya wanita kalau dia mengumandangkan adzan, dikhawatirkan apa? Al fitnatu, akan timbul fitnah. Timbul fitnah, yakni syahwat bagi kaum laki-laki yang mendengar suara adzannya wanita tersebut. Ini kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.